Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini ya. Di sini ada Pak Akmal ya, selaku pembimbing nanti. Kemudian ada Putra nanti. Ya kita sharing aja di sini ya. Kita sharing aja pengalaman tahun kemarin itu seperti apa gitu. Kemudian nanti persiapannya seperti apa nih ya, persenjataannya atau software yang dibutuhkan apa aja gitu. Saya langsung serahkan ke Putra aja ya. Silakan Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing pengalaman saya. Sebenarnya di sini udah ada 2 orang juga yang selalu belajar ya, Tep, sama Kak Thomas. Saya juga pernah diajarin sama Kak Thomas juga. Di sini kita saling sharing aja pengalaman. Kalau misalkan saya ada kurangnya, bisa dilengkapi atau ada masukan, nggak apa-apa. Kalau di Gemastik sini kan ada kompetisi yang tiap tahun kita diadakan. Gemas ini merupakan kompetisi yang bergengsi menurut saya, karena kompetisi ini banyak dari seluruh universitas yang bergabung ikut andil. Di sini ada pertama kita deskripsi dulu ya. Kompetisi kategori ini bertujuan menguji kemampuan peserta dalam menghadapi kasus keamanan sistem komputer dan jaringan yang telah disiapkan, termasuk di dalamnya keamanan data, data analisis, dan kreativitas. Peserta ditantang untuk mencari kelemahan dalam suatu sistem yang dirancang untuk memiliki celah atau informasi tertentu yang memungkinkan terjadinya peretasan pada sistem tersebut. Yang artinya di sini kita bakal ya kasih soal yang contohnya itu yang simple. Yang pertama, kita punya gambar yang rusak. Yang artinya itu ekstensinya itu berbeda. Misalkan kita punya gambar tuh JPG, tetapi ekstensinya itu bisa beda. Sebelum kita tahu metadata yang ada di dalam file tersebut itu kita harus tahu. Dan kalau misalnya punya Kali Linux, kita bisa pakai file langsung nama filenya apa, tersebut merupakan file apa, terus ekstensinya apa. Terus bisa pakai namanya exif tool, bisa pakai Beamworks juga kalau misalkan ada namanya di dalamnya disisipkan suatu kata sandi atau lainnya. Itu contoh kecilnya. Terus kalau misalkan menganalisis di sini, menganalisis data, artinya di sini kita diharuskan untuk tahu enkripsi apa. Bisa juga kita bisa pakai, biasanya pakai killer kalau untuk yang itunya. Di sini kita bisa yang biasa dipakai itu kalau misalkan soal itu masih ada MD5, hash, ataupun SH yang dipakai untuk decrypt. Dan kita bisa aja pakai gunakan Google. Di sini bisa decode hash online, atau kalau kita belum tahu bagaimana decode secara manual dengan Python atau lain, kita pakai aja yang online atau decode namanya 64 dan lainnya, itu bisa langsung aja decode. Jadi kita bisa pakai tools online. Di sini kita pakai gunakan, kita juga harus paham kalau misalnya base 64 itu apa. Kita juga harus tahu kalau encode panjangnya atau apanya. Sini contoh encode ini yang untuk base 64. Kalau misalkan lebih panjang lagi, ini untuk base 64. Terus kalau yang base 32-nya juga decoder. Decode artinya untuk merubah dari plain text, itu hasilnya. Kalau misalnya encode itu merubah dari teks menjadi plain text. Di sini bisa baca-baca tentang base 32, base 4, base 32, bisa encode, bisa itu. Di sini kalau yang base 32 di belakangnya ada sama dengannya. Tapi kalau misalkan yang base 64 itu nggak ada. Ini untuk encode-nya. Kalau misalnya kita decode juga enkripsi, kalau kita mau baca hasilnya, bisa di online juga decode base 64 atau decode base 32.
Hasilnya sama, karena kita main gimnastik atau sering kita sebut CTF ini, kita harus paham. Namanya pertama jenis datanya, artinya data tersebut itu enkripsi apa, terus metadatanya sama nggak? Misalkan kalau JPG, kok nggak bisa dibuka tuh gambarnya? Dilihat file, kalau di Linux file underscore file, habis itu enter, terus nama filenya apa, terus itu bakal keluar namanya jenis metadatanya. Misalkan dia JPG, ternyata itu bukan JPG, itu PNG. Nah, kita rubah dengan itu, dengan namanya, itu namanya ilmu steganografi. Steganografi kalau misalnya grafi bisa dituin, baca-baca tentang apa, tapi itu steganografi bisa berubahnya itu editor. Jangan, kalau yang masih pakai Windows, pakai aja hack editor. Di sini kita bisa namanya ngedit file, ekstensinya metadatanya apa. Ini bukan. Nah, di sini kita bakal belajar nama ini untuk metadatanya, tahu apakah jenis-jenisnya itu bisa di open. Terus contoh kita ekstensinya gambar ya. Kita juga bisa ngelihat di propertiesnya ini PNG nih. Kayak ini contohnya, kita bisa ngelihat open, di open. Di sini ada namanya PNG. Kalau misalnya kita ganti nama JPG, dia bakal error. Nih. Contohnya kita untuk biar nggak ada yang bisa baca, kita rubah. Terus kita save. Ini apa sih? Oh iya, apa, Pak. bersihnya apa? Kalau yang ini kayak semacam hexa. Ini kan apa? Iya. Iya, file. File itu, setiap file itu terdapat namanya baris-baris biner ataupun yang lainnya. Di sini kalau file, kalau ini memori, Pak. Iya, Pak. Jenis-jenisnya itu. Oh, iya, data. Terus dilihat contohnya. Kalau misalkan contohnya ini VNG, kita tahu ini VNG, dilihat ini VNG enggak. Kalau misalkan yang ini bukan VNG, kita lihat lagi metadata VNG, generate itu ada. Terus di belah kita harus tahu akhir sama awal. Akhirnya dan awal saja. Awalnya sama enggak, terus akhirnya yang ini. Soalnya setiap metadata itu beda-beda di situnya. Terus ini IHDR, itu buat VNG. Harus tahu juga, kalau mau, jika kalian nggak ingin apa install aplikasi gitu, pakai aja yang terus online, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham yang metadatanya yang mana, terus ngeditnya gimana. Ini kan udah diedit nih, kita save. Ya nggak, keluarnya nggak support, dan support is format. Artinya itu formatnya itu bukan format VNG. Jadi kayak dimanipulasi datanya biar nggak bisa dibuka. Kalau misalkan orang-orang yang nggak tahu sih, dia nggak bakal bisa bawa gambar ini. Kalau orang yang tahu, pasti dia ganti metadata-nya, metadata yang ini, hexa ini, dengan yang PNG-nya. Kan IHDR, ini merupakan clue, yaitu PNG. Jadinya harus diganti, terus baru kayak tadi, di open, baru dimasukin data tadi, dan di save lagi, bakal kebuka gambar aslinya kayak gini. Ini contoh seputar masih steganografi sama memahami data. Terus yang kedua nih jaringan.
Di sini kita bakal belajar namanya mengakses jaringan. Biasanya saya menggunakan namanya Wireshark, sama T-Sharp, sama Snort. Wireshark ini merupakan tools yang digunakan untuk membaca jaringan yang berlalu lalang, artinya yang masuk ke port 1, port 2, dan lainnya. Contohnya seperti gambar ini. Nah, di sini contoh yang paket yang dibaca pakai WhatsApp. Sini banyak. Biasanya kalau misalnya paket-paket ini kita harus tahu soalnya. Misalkan soal itu di website terjadi namanya kebobolan. Kita harus tahu di bagian protokol yang ini nih. Di CP apakah HTTP. Kalau misalnya biasa di website kemarin, kalau di Gemasik dia di HTTP, dilihat. Terus kalau untuk menyimpan passwordnya di TCP-nya ini. Kalau kalian nggak ingin ribet ataupun yang lainnya, kalian pakai aja Beamwalk atau pakai T-Sharp. Jadi bisa diekstrak langsung ke portnya. Kalian bisa T-Sharp. Jaringan kita pakai namanya T-Sharp. Atau kalau mau langsung itu pakai Beamwalk itu bisa. Kalau misalkan di jaringan ini ada namanya gambar ataupun lain, langsung dikonvert aja Beamwalk, terus nama ekstensinya apa, terus apa. Kalau kalian belum tahu pakai Beamwalk WinHub, Minh bisa. Minh bisa juga atau Minhow. Minh juga bisa. Kita lihat apa aja yang ada isi dari Beamwalk tersebut bisa diekstrak. Oh, itu jaringan. Terus kalau misalnya tadi di data itu kalian harus punya namanya hack editor. Hack editor aja. Kalau misal atau bisa aja bisa online di Google Record. Misalkan terus base 4 hashnya banyak ya jenisnya, jenis 32 dan lain-lain. Ini untuk data. Terus kalau kita mau latihan gitu, soal-soal bisa aja CTF, latihan soal CTF. Kalian bisa aja search gunakan namanya query Google untuk mencari sesuatu yang kita belum pernah belajar gitu. Biasanya kalau misalkan report-report bisa di CTF ORG ini. Nah, di sini kalian bisa namanya belajar. Di CTF Tab ini banyak namanya report yang dibuat mereka, kalian belajarin. Ini ada arsip, ada atas, ada write up. Write up itu kayak sejenis report. Ini contoh Google Capture the Flag. Kita contoh yang itu aja ya. Langsung contohnya tadi kan kita belajar crypto, coba kita belajar sama Tegano ini. Ini ini event yang udah lewat, yang udah dijalankan di CTF. Terus kita juga bisa namanya challenge-nya ini. Oh, login dulu. Bisa aja kita masukkan like dan lainnya untuk latihan, bahan latihan, name dan lainnya di sini di di
Ini bisa untuk bahan latihan nih, yang ChatTop Register ini kalian harus paham. Kalian harus banyak belajar kalau misalkan untuk main ChatTap ini. Soalnya kalau di Gemastik selalu berubah-ubah. Di sini banyak namanya report, kalian bisa baca original report up. Nih, di sini banyak kan sih yang ChatTap ini bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nih, di calon apa, kalian gunain juga namanya translate. Bisa per kata ya, jangan langsung dihituin. Jadi juga ada namanya tentang ini, soal-soalnya, bagaimana pengerjaannya, dan lainnya. Ini ada skripnya, kalian kalau misalnya ada skrip kayak gini, simpan aja. Tapi harus kalian pahami, apa ini yang dimasukin, terus yang ini dimasukin apa, tinggal masukin aja nanti bisa di-decode. Kalian juga bisa nyolong skrip orang, kalau misalnya untuk CTF, biar memudahkan lebih itu. Ya, dalam artinya kalian harus banyak baca. Kalau misalnya main CTF ini sama banyak langsung lakukan. Contoh besarnya itu, kalian kalau CTF setahun gitu bermain, belum tentu kalian bisa mengerjakan soal CTF yang baru. Paling kalian tahu basic dasarnya pengerjaannya, tetapi kalian kalau belum banyak gitu, belum banyak yang dikerjain atau belum banyak itu, pasti kalian juga masih mereka-reka. Gini gimana sih ngerjainnya, ini gimana sih gitu. Ini ada nama Phantom CTF, ada definisi CTF dan lainnya bisa dibaca. Terus kita kembali lagi ke ini topik ketepatan kecepatan peserta. Yang artinya di sini kalau CTF nggak mungkin kita ngerjainnya sendiri. Kita harus bagi-bagi gitu. Kalau kita punya timnya 3, satu-satu, ada yang fokus di web, ngerjain, ada yang fokus di steganografi, ada yang fokus di enkripsinya atau ya take off, terus ada yang fokus di website-nya, ada fokus tentang nyari suatu alamat atau apa, itu harus dibagi-bagi. Terus kalau di masih juga kita belajar namanya VWN, bagaimana remote dan lainnya. VWN ini tools yang harus kalian siapkan, atau kalian juga bisa namanya remote Pak, remote access. Uh, tools ya Pak. Bisa pakai kemarin. Oh ya, Gitdam. Gitdam kalian harus pakai karena itu untuk itu sur remote Gitdam sur sama Bootstrap. Ini kalian pakai ketika untuk SQL inject. Ketika soal tersebut ada namanya blend atau apapun, harus kalian gunain Bootstrap ini untuk menyuntikkan atau pakai tool. Kalau Gitdam ini biasanya kita suruh mencari data-data yang udah di recovery atau data-data yang belum nggak bisa dibaca pakai Gitdam. Kalau PWN itu remote. Nah, di sini kalian bisa namanya untuk referensi bagaimana jenis-jenis SQL injection bisa dibaca, bisa dipraktekkan. Yang intinya jangan malas baca aja. Terus ini ada berbagai contoh soalan, Docker pair dan lainnya. Kalau ada error gini, kalian harus paham, oh ini bisa di-inject atau gimana caranya. Yang penting itu namanya Google Doc-nya atau query-query. Kalian juga bisa namanya, ini contoh penggunaan namanya Google Doc.
Di ulang nih kalau kalian spesifiknya mencari linknya apa, ada pakai itu, ada site dan link dan info. Ini fungsinya beda-beda. Jarang juga kalau misalkan soal CTF itu pakai ini. Tapi kalau untuk search yang spesifik bisa pakai ini. Misalkan kalian untuk script apa atau apa. Biasanya kalau orang-orang bug hunter dia orang pakai ini untuk nyari namanya jenis script apa yang dipakai untuk bypass dan lainnya. Ini kalian bisa baca di sini. Terus juga kalau mau belajar exploit ada juga exploit DB namanya. DB. Ini biasanya kalian harus paham vulnerability-nya apa, terus chip-nya apa. Biasanya itu ketika kalian scan, kalau misalkan kalian di web itu bisa pakai Nmap. Saya biasanya pakai Nmap kalau misalkan itu. Ini bisa namanya FPDB, bisa kalian pelajarin juga. Linux itu biasanya kalau kali Linux untuk itu ada, Pak. Tapi kalau misalkan untuk Ubuntu dan nggak ada, harus install dulu. Tapi cuman apt min-get install nmap langsung bisa, Pak. Yang untuk analisis awas scanning portnya itu, Pak. Kalau yang standar ya untuk jaringan nmap, genmap, sama satu lagi itu nggak asli nggak ada. Paling yang kali ini untuk full, Pak. Iya. Kalau netcat itu juga bisa. Ya, netcat itu bawaan memang. Iya, karena kalau nggak ada netcat nggak itu. Kalau di Windows, Pak. Sama di kalau cor harus juga diinstal kalau tiap itu. Terus lagi kembali lagi kita ke ini. Nih, ketika format kita lihat format pengisian adalah capture the flag CTF yang tadi di sini kalian soal-soalnya atau tadi yang soal untuk pengerjaan bisa banyak harus banyak belajar. Flag itu artinya contoh ini nih flag. Nanti kalau misalnya gemastik pasti depannya gemastik berapa, terus dalamnya ini harus kita cari dari soal tersebut. Ini flag. Jadi ketika itu kalian harus submit ini ya semua dari awal gemastik ini terus disubmit baru dapat poin. Ini ada namanya materi penisian nih. Materi penisian ini merupakan tolak ukur kalian belajar apa aja. Sistem hardening ini artinya kalian bisa pakai burst sweep hardening. Kalian ini kayak menyiapkan suatu script yang kalian bisa baca hardening. Saya biasa kalau pakai hardening ini untuk nyari hardening ini pakai burst sweep. Ini biasanya sistem hardening ini kayak semacam injection yang untuk masuk ke sistem tersebut untuk dapat akses dan dapat flag-nya. Kalian nggak dikasih tahu nama username, passwordnya enggak. Kalian harus tahu jenis tantangannya. Dengan burst sweep itu kalian harus paham. Terus kalian pakai juga tool tadi. Para web ini banyak bisa pakai bleed dan lainnya. Atau kalian juga cuma ngisipin yaitu suatu bisa teks atau inspect elemen. Kalau misalnya kalian nggak punya itu, inspect elemen aja. Misalnya ada username, kalian bisa rubah di sini. Kalian rubah, kalian masukin gitu. Tapi ketika kalian mau lihat jenis serangannya atau mempan atau enggak pakai burst sweep. Terus ini ada binary cryptography nih, digital forensik. Tadi kalian harus install namanya Binwalk
terus install namanya ya exit tool sama T-Sharp atau pakai Snort ataupun pakai WhatsApp bisa. Kalau kriptografi kalian harus pakai itu aja, pakai online biar nggak banyak. Kalau binary analysis kalian paham namanya analisis pakai itu. Binary analysis kalian harus pakai hack editor untuk analisis binary-nya. Terus kalian itu ada dalamnya bagaimana untuk file tersebut bisa kebaca ataupun lainnya. Itu bisa di binary analysis juga. Terus steganografi itu gambar atau sisipan pakai beamwork biasanya. Kalau steganografi ini beamwork ataupun pakai yang lab Formos bisa. Kalau misalnya beamwork nggak bisa pakai Formos. Terus kalian reverse engineering nih. Reverse engineering harus paham nge-reverse. Kalian juga kalau misalkan di web nge-reverse engineering bisa pakai namanya PWN tadi. Terus kalau network hampir sama kayak tadi, yaitu digital forensik. Dia digabung. Digital forensik sama network digabung. Biasanya ada juga soal bagaimana kalian harus dikasih namanya port sama password SSL. Kalian harus buat dulu SSH-nya, terus kalian bisa akses. Itu ada juga soalnya. Dan lain-lain ini soal yang nggak spesifik dari CTF. Bisa aja soalnya itu cuma kasih script kalian harus itu merubah script ini biar kayak tebak-tebakan. Misalkan script itu kayak random generator 1 sampai contohnya kalian di sini random. Kalian dikasih bahasa C atau bahasa C++ atau bahasa Python, kalian inputkan baru dapat flag. Tapi bisa dibuka scriptnya itu atau cuman harus nge-refresh dulu, kalian harus buka programnya. Bisa aja pakai Arif juga bisa, tapi kebanyakan kalau Ida Pro ini kebanyakan assembly. Ida Pro kebanyakan pakai assembly dia. Dia biasanya suruh nyari namanya password di dalamnya, terus alurnya gimana. Jawab aja Pak ya, biar lebih lah. Atau mau langsung itu. Nih, ketika ketentuan di sini ada ketentuan khusus nih. Kalian harus mematuhi dilarang menggunakan DOS, denial of service dalam bentuk apapun. Yang artinya di sini ada aplikasi tools DOS yang kalian gunakan untuk pertama membuat servernya down ataupun pihak lawan nggak bisa akses, itu dilarang. Dan melakukan kecurangan berbagi flag. Di sini berbagi flag kalau satu tim ya nggak apa-apa kalau misalnya ngerjain bareng-bareng, tapi jangan sampai ketahuan dilarang merusak sistem atau mengeksploitasi target berlebihan. Artinya di sini kalian dikasih waktu untuk exploit tapi tidak lebih. Artinya kalian nanti dikasih waktu kayak memori gitu. Biasanya kalau misalkan CTFI cukup menggunakan Bootstrap, nggak boleh pakai Metasploit untuk nembusnya. Jadi harus pakai Bootstrap aja untuk nginjek dan lainnya. Kalau Metasploit tuh dia bakal kayak brute force. Oh ya, satu lagi. Kemarin ada soal namanya ada soal untuk soal untuk buka enkripsi.
Ini kalian bisa pakai app crack Jeep atau password cracking untuk buka. Itu biasanya ada satu soal yang harus kalian buka pakai ini aja. Masuk pertama kan itu PDF tuh pasti dikasihnya. Kalian di convert dulu PDF itu Word. Convert dulu baru dimasukkan PDF to Word. Word ini bisa kalian copy terus atau PDF to text. Terus kalian gunain untuk butuh force pakai app track. Ini kalian bisa gunakan yaitu PDF to text. Jadinya ketika upload PDF berubah jadi text. Kalau misalnya bagi tugas gini, iya, misalkan ada bagi 8 orang. Contohnya si Muhammad Nur Asidik ini jago di web. Dia nih langsung jago. Iya, Muhammad Nur Asidik kan jago di web. Jadi dia harus install namanya ya web ya Pak. Bagian pengerjaan web itu bisa Muhammad Nur Asidik. Nah, di sini contoh dia harus install namanya Bootstrap dan lainnya untuk bagian web. Ini bagian itunya. Terus bagian jaringan biar semuanya belajar walaupun satu fokusnya kalau ada soal itu berarti dia hanya ditugaskan satu itu aja. Jadi yang lain nyari biar cepat bisa submit flag-nya. Terus kalau jaringan siapa? Tegano. Soalnya nggak mungkin kita ngerjain sendiri kalau itu. Soalnya ini ada waktunya ngerjain, soalnya juga banyak. Contohnya ini materi ini, Pak. Nah, ini ada sistem hardening. Hardening ini baru loh di ya. Dicek, Pak. Gina Armamita bisanya di mana? Gina, Iya, baik, Pak. kamu bisanya di mana? Belum bisa apa-apa sih, Pak. Ada ada web digital forensik ini. Dari analisis, request engineering, atau kalau Sistem hardening ini bisa gabung sama web karena hardening ini dia biasanya memanfaatkan token. Gina, Iya, Pak. mau yang mana? Oh, nanti kalau misalkan udah dibagi, saya kasih tahu alamat untuk websitenya untuk kalian belajar bagian-bagiannya. Soalnya ada kok bagian-bagian untuk Tegano belajar di mana itu di mana. Kalau hardening ini biasa pakai token, manfaatin token kelemahannya. Kalau misalkan web ini dia biasa pakai index, hampir satu sama sih. Ya, Pak.
Seharian, Pak. Paling paling cepat itu 6 jam, paling lama itu 12 jam. Biasanya tahun kemarin sore ya, sore malam kan? Iya, Pak. Malam. Kalau CTF pasti malam. Hmm. Iya, saya share. Iya, grup yang di itu aja, Pak. Yang di cyber itu nggak apa-apa. Bapak kan? Bapak juga ada. Iya. Oh, ya itu. Udah sidik. Iya, Pak. Nanti ah, ya, Pak, bisa. Sebar sprek juga di situ bisa, Pak. Iya. Kasih akses aja, Pak. Kasih akses satu akun siapa. Orang pasti mau bantu kok, Pak. Misi, Pak. Iya, Purota belum masuk, Pak. Purotal. Oh iya, Iya, ini yang udah berkali-kali main CTF. Tambahannya nggak apa ngobrol dia ngomong ya. Gitu. Masukkan nggak ngomong di itu. Di situ aja langsung di Zoom. Ngomong aja di Zoom. Gimana ya? Tambahan ya, itu kan udah di share, jadi ada tambahan tadi udah saya share juga di situ tools-toolsnya, terus ada POC itu juga bisa dibaca POC-nya yang di Google Drive. Terus sama sekalian juga sering belajar ya, apakah latihan kan ada tuh di grup kayak Pico CTF. Kalau untuk dasar-dasar di Pico CTF aja dulu. Jadi soalnya masih dasar banget soalnya. Apa lagi ya? Jangan lupa sebelum melatih nanti semuanya gitu. Di kesusahan aja ya. Diinstal. Sama tools-toolsnya diinstal juga. Kalau nggak ngerti cara installnya, tanya aja nggak apa-apa. Udahlah, segitu aja. Selebihnya chat aja nggak apa-apa. Oke. Kamis kita latihan lagi. Ngecek kesiapan, instalasi perangkat, yang ada kesulitan bisa tanya di situ. Tapi yang sudah bisa install sendiri ya. Yang ada kesulitan saja kita diskusikan di sana, dan kalau bisa sudah mulai kita latihan CTF-nya. Sekali lagi ya, latihan berikutnya kita coba hari Kamis jam 9, setengah 10 ya. So, hari ini cukup dulu lah sampai sini ya. Siapkan dulu semua alat tools ya. Baru nanti bisa kita latihan. Terima kasih atas partisipasinya semuanya ya. Terima kasih Putra sudah kasih masukan. Dan akhirnya saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.